kami sangat menghimbau kepada masyarakat untuk mari kita terlibat ya, karena pengawasan PDPB ini tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tapi ini adalah pengawasan bersama. Ini menjadi tugas bersama. Supaya nanti pemilu maupun pemilihan berikutnya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses lah ya, bermartabat dan berintegritas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, sangat senang sekali saya dapat kembali menyapa teman pemilih dalam Siniar KPU Purworejo, KPU Bicara, sarana informasi membangun demokrasi. Dalam episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi, yaitu strategi pengawasan dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa data pemilih hanya dilakukan pada saat pemilu sudah dekat atau pada saat tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung. Padahal pemutahiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara berkelanjutan dan tujuannya adalah untuk menjaga kualitas data pemilih tetap akurat, mutakhir dan berkualitas, dan tentu saja untuk memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya nanti. Dan dalam proses tersebut tentu saja dibutuhkan peran pengawasan dari Bawaslu. Pengawasan itu tidak semata-mata hanya untuk mencari kesalahan KPU saja, tetapi menjadi upaya bersama dalam mewujudkan kualitas data pemilu yang akurat dan memastikan bahwa warga negara menggunakan hak pilihnya. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Bawaslu Kabupaten Purworejo, anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Ibu Widya Astuti SS4. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Tika. Selamat datang di studio Siniar KPU Purworejo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Sudah tidak asing ya Bu di sini? Sudah tidak asing. Tidak asing. Nah Bu, sebelum kita nanti berbincang-bincang lebih lanjut lagi, sepertinya kita juga ingin tahu nih Bu, bagaimana Ibu, pengalaman Ibu atau kiprah Ibu sebagai penyelenggara pemilu sebelum akhirnya sekarang Ibu menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Iya, terima kasih Mbak Tika. Jadi saya ini sebelum di Bawaslu ini pernah dulu itu pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Purworejo di sini kebetulan, yaitu periode 2013 sampai 2018, kemudian lanjut periode berikutnya itu 2018 sampai 2023, dan kebetulan di KPU itu dipercaya oleh teman-teman saya mengampu divisi teknis. Nah, kemudian 2003 kemarin saya menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo yang membidangi divisi pencegahan, Parmas dan Humas. Jadi sudah 10 tahun lebih Ibu. 10 tahun lebih insya Allah. Cukup lama nggih? Cukup lama, Cukup lama, cukup berpengalaman. Ya. Iya. Kalau pengalaman itu kan selalu ada terus ya. Iya betul. Baik Ibu, kita langsung aja ketika kita berbicara mengenai pemilu yang berkualitas, kebanyakan orang langsung membayangkan hari pemungutan suara. Betul. Entah itu hasil pemilunya di TPS-nya atau ketika penghitungan suara atau ketika keamanannya yang terjadi di waktu itu gitu ya Bu ya. Padahal kualitas sebuah pemilu itu justru ditentukan dari awal gitu. Salah satunya adalah data pemilih. Nah, oleh karena itu saya ingin sekali mengawali perbincangan kita pada episode kali ini dengan pertanyaan, mengapa sih pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sangat penting? Pengawasan daftar pemilih ya, berkelanjutan. Ya, ini kalau dari segi pengawasan ya. Tadi pertanyaan Mbak Tika kan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita tahu ya Mbak Tika,
eh, sebetulnya data pemilih ini kan menjadi awalan, awalan di mana proses pemilu itu dimulai. Karena kita tahu apa namanya data pemilih yang baik berkualitas tentu paling tidak akan memberikan apa namanya sumbangan untuk pelaksanaan pemilu maupun pemilihan berikutnya ini berjalan dengan baik, Lancar dengan gitu, lancar nggih. ya. Nggih, nggih. Karena kan data pemilih ini kan bergerak terus ya. Setiap hari itu bisa kita bilang tidak hanya satu atau dua, bahkan mungkin puluhan orang itu bisa meninggal dunia karena usia atau karena sakit. Dan selain itu juga ada warga ini yang usianya mencapai 17 tahun, berarti kan dia pemilih baru. Ini kan juga harus didata. Nah, jangan sampai ketika nanti pada saat dimulainya tahapan pemilu maupun pemilihan ini, justru data ini berserakan. Ya, berserakan dalam arti ketika nanti menjelang pemilihan misalnya hari H yang tadi disebutkan Mbak Tika tadi itu, jangan sampai ada data pemilih yang tidak memenuhi syarat itu justru masih terdaftar. Atau pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat justru malah tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Ya, Sangat jadi sayang makanya sekali itu ya. perlu pemutaran data pemilih ini dilakukan secara berkala. Ya, secara berkala supaya nanti harapannya tadi yang sudah Mbak Tika sampaikan data pemilih kita ini akurat ya, mutakhir dan apa namanya berkualitas lah Ya, itu. betul. Makanya perlu kita melakukan pengawasan Hasan. karena domainnya ini adalah sebetulnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini kan domainnya KPU ya, domainnya KPU. Nah, tapi kita tahu selain pengawasan yang kita lakukan, memang kita harus mengawasi sebenarnya ini amanat dari undang-undang. Undang-undang 7 ya 2017 terutama di pasal 104 itu Bawaslu baik RI, provinsi maupun kabupaten kota itu mempunyai kewenangan atau tugas untuk mengawasi PDPB lah singkatannya ya. Kemudian juga ada di Perbawaslu 1 2025 itu juga ada di situ sebutkan bahwa kami sebagai Bawaslu memang harus melakukan pengawasan terhadap PDPB itu. Menarik sekali nggih Ibu, artinya pengawasan ini tidak hanya formalitas ya, tidak hanya iya. rutinitas administratif, Enggak. tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga hak pilih warga Iya, negara. iya betul. Oke, baik-baik. Kemudian dalam pemutakhiran data pemilih ini pastinya ada dua lembaga yang berperan penting ya Ibu, Iya, iya. KPU dan Bawaslu. KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas. Meskipun keduanya mempunyai tugas dan Masing-masing ya, kewenangan yang kewenangan berbeda, masing-masing, ya. tetapi tentu saja mempunyai tujuan yang sama nggih Ibu, Betul. ingin mendapatkan atau menghadirkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas. Nah, mungkin banyak sekali masyarakat yang belum tahu ini Bu, bagaimana sih KPU dan Bawaslu bersinergi untuk mendapatkan atau memastikan data pemilih itu akurat, mutakhir dan berkualitas. Iya. Bagaimana itu? Ya, jadi itu kan apa namanya tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri. Ya, secara teknis memang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang melakukan KPU secara teknis. Tapi perlu pengawasan. Jadi yang melakukan pemutakhiran KPU, pengawasannya oleh Bawaslu. Bawaslu. Mengapa harus diawasi? Iya. Ya, karena pemutahiran ini memang harus dilakukan oleh KPU berdasarkan ketentuan ya. Jangan sampai ada proses yang dilanggar oleh KPU. Betul. Nah, bagaimana bentuk koordinasinya? Koordinasinya itu bermacam-macam, Mbak Tika ya. Seperti misalnya antara KPU dan Bawaslu ini koordinasi misalnya menjelang pleno ya, menjelang pleno. Kemudian juga KPU, alhamdulillah KPU Kabupaten Purworejo ini sangat apa namanya intens ya, intens yang diwakili oleh Pak Wardio dengan staf sebagai ini divisinya, sangat intens. Jadi kami bisa melakukan pertukaran informasi, ya. Kemudian kami juga bisa mencermati karena KPU ini dalam melakukan koordinasi kepada Bawaslu, mereka selalu mengupdate data. Karena kan memang secara real, secara kenyataan memang datanya ini di KPU ya. Bawaslu hanya melihat, tetapi alhamdulillahnya KPU Kabupaten Purworejo ini sangat koordinatif lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian koordinasi yang berikutnya tentu saja kami memberikan saran perbaikan ya kepada KPU. Surat cinta ya Ibu? Surat cinta. Jadi kami berharap KPU ini tidak bosan ya menerima saran perbaikan dari Bawaslu dan saya menilai ini dalam
mentindaklanjuti saran perbaikan ini termasuk gercep lah ya, termasuk cepat ya, termasuk cepat dan itu sangat membantu Bawaslu karena data-data ini kan bisa langsung dieksekusi oleh Nggih. KPU dan ada informasinya kepada Bawaslu. Bawaslu. Itu Mbak Tika. Oke, berarti intinya saling melengkapi ya. Saling Bu, ya? melengkapi, iya. Saling membutuhkan juga Iya, gitu. betul. KPU juga membutuhkan Bawaslu untuk tetap agar di jalurnya Di gitu. jalurnya, Bu, ya. iya. Jadi Bawaslu juga membutuhkan kita gitu ya Bu ya. Jadi saling melengkapi. Baik Bu. Nah setelah kita tahu nih Bu tadi sinergitas kita KPU dan Bawaslu tentu dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu ada fungsi pengawasannya kan Ibu. Nah, tentu saja apa saja sih Bu strategi yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Iya, strategi pengawasan ya. Jadi kalau ini bisa dibilang langkah-langkah kita dalam melakukan pengawasan. Ini yang pertama tentu saja kami akan melakukan pencegahan terlebih dahulu. Ya, pencegahan ini macam-macam bentuknya. Seperti kita juga mengadakan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial, ya secara online. Nah, kemudian kita juga menyampaikan himbauan juga kepada KPU. Setiap triwulan kami selalu menyampaikan himbauan. Mungkin himbauannya selalu sama, tapi ini adalah satu bentuk untuk kami mengingatkan kepada KPU supaya proses PDPB ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu pencegahan. Kemudian yang berikutnya strategi kita adalah dengan melakukan pengawasan langsung. Ya, pengawasan langsung ya. Nanti mungkin ada saya jelaskan langsung pengawasan langsung itu seperti apa. Nah, pengawasan langsung itu adalah pengawasan di mana kita langsung ke lapangan ya, langsung ke lapangan atau pengawasan langsung terhadap proses yang dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian setelah pengawasan langsung kami juga melakukan uji petik ya, uji petik di lapangan. Dan kemudian kami juga strategi yang berikutnya adalah kami membuka posko aduan. Posko aduan untuk masyarakat sebagai sarana ya untuk masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang khususnya kalau posko aduan PDPB ini tentu saja masukan atau aduan dari masyarakat terkait data pemilih ya, data pemilih. Kemudian yang berikutnya kami juga melakukan strategi yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat supaya ikut serta dalam proses PDPB ini. Oke, Itu strategi kita. Kita bahas satu-satu ya. Oh, Bu, siap, kayaknya siap, Bu, iya. Nah, tadi saya sangat tertarik sekali dengan uji petik gitu. Uji petik cukup menarik sekali, mungkin belum familiar di kalangan masyarakat. Iya. Apa yang dimaksud dengan strategi uji petik dan mengapa strategi ini penting dalam pengawasan PDPB? Iya. Uji petik ini kan sebetulnya adalah strategi pengawasan di mana Bawaslu ini langsung turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan. Jadi uji petik ini tentu saja ada data yang kami bawa ke lapangan. Nah, data ini sumbernya dari berbagai macam ya. Iya. Misalnya sumber bahan uji petik itu dari pengawasan kami terhadap data pemilih pada pemilu maupun pemilihan terakhir, Yang terakhir, ya. gitu. Kemudian data itu juga bisa bersumber dari hasil pemutakhiran yang dilakukan KPU. Misalnya nih KPU sudah melakukan pleno, TMS sekian, kemudian MS sekian. Data ini perlu kami cermati lagi karena tidak menutup kemungkinan setelah diplenokan akan ada berubah lagi itu datanya. Misalnya dari memenuhi syarat bisa jadi dari situ ada yang meninggal dunia ya atau alih status misalnya dari TNI Polri menjadi sipil dan sebagainya. Nah, kemudian data yang lain itu bersumber dari aduan, dari aduan masyarakat. Itulah ya data-data yang bisa kami ambil untuk menjadi bahan uji petik. Selain itu juga data hasil koordinasi kami dengan beberapa lembaga atau instansi terkait yang memang biasanya relate dengan data pemilih, misalnya sekolah. Sekolah, kemudian Dukcapil itu pasti jelas, kemudian dari kepolisian, kemudian dari Kodim, Lapas, Rutan. Nah, data-data ini menjadi sumber kami dalam melakukan uji petik. Nah, uji petik ini bagaimana? Tentu saja data itu kan akan kami ambil sebagai sampel ya. Tidak semua data itu kami uji petikan. Jadi sampel itu kita ambil untuk kita validasi atau kita uji lah ya, kita uji. Nah, data sampel itu kemudian akan kita bawa ke lapangan.
untuk diverifikasi faktual atau bisa juga dengan penyandingan dokumen. Misalnya kalau di lapangan ya, kalau di lapangan kami menemukan ada data pemilih yang TMS karena meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Nah, kemudian kami akan contoh ya misalnya sampel, kami akan turun ke lapangan memastikan bahwa oh memang yang bersangkutan ini meninggal dunia, kemudian kami upayakan untuk mendapatkan dokumen dukungan. Nah, supaya yang meninggal dunia ini bisa segera dihapus dari daftar pemilih. Atau penyandingan dokumen misalnya. Ada warga yang pindah keluar kan ya, pindah keluar misalnya. Ada kabar ada warga yang pindah keluar. Nah, tentu saja kami akan menyandingkan apakah betul sebelum kita saran perbaikan atau sampaikan saran ke KPU, maka kami akan menyandingkan dokumennya itu apakah betul dokumennya ini dia dinyatakan pindah keluar, adakah dokumen yang memang menyertainya, misalnya ada surat keterangan pindah atau memang KTP-nya memang sudah ganti alamat. Oh iya. Nah, itu Perubahan data ya perubahan data. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, ketika ada ketidaksesuaian, maka kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi kalau Bawaslu mengatakan kenapa uji petik ini penting, ya karena uji petik ini adalah kita bisa langsung ke lapangan. Karena kesalahan itu tidak bisa hanya diperiksa melalui dokumen. Jadi kalau dengan adanya uji petik, maka data ini sebetulnya berbasis real betul di lapangan meskipun hanya sampel. Tapi paling tidak dari sampel-sampel itu kita bisa melihat gambaran yang besarnya, ya gambaran besarnya bagaimana data pemilih di lapangan itu seperti apa. Itu jadi dengan adanya pengawasan dengan metode uji petik, paling tidak hasil dari pemutahiran data pemilih ini lebih akurat ya, lebih akurat, efektif dan tentu saja lebih berkualitas karena berbasis data real di masyarakat gitu. Tadi sumber datanya cukup banyak Cukup ya, banyak, cukup iya, banyak. cukup banyak. Kemudian tadi juga diambil sampel gitu Sampel, ya. iya. Artinya meskipun dilakukan sampel gitu, namun uji petik ini mampu memberikan gambaran kualitas data pemilih secara keseluruhan. Iya. Meskipun hanya sampling. Meskipun hanya spot-spot ya. Iya. Iya, Apakah gitu. pernah nggak Bu menemui di lapangan gitu ternyata berbeda dengan sumber data itu gitu? Ya, beberapa ada misalnya kita menemukan ada data yang meninggal dunia misalnya, tapi ternyata orangnya masih sehat gitu. Itu kan maksudnya kan bahayanya, Iya. bahayanya sebetulnya warga tersebut sebetulnya masih memiliki hak pilih, tetapi karena ada kelalaian, ya ada kesalahan administrasi, dokumennya salah, jadi yang bersangkutan ini menjadi hilang. Iya, nah itu ya fungsinya Itu Ibu ya, fungsinya seperti langsung itu. faktual ke lapangan, Langsung faktual, dicek meskipun langsung. mungkin tidak bisa semuanya ya. Betul, sampling saja ya. Baik Bu, selain pengawasan dilakukan secara langsung oleh Bawaslu, ternyata masyarakat juga terlibat dalam proses menjaga kualitas data pemilih seperti pengawasan partisipatif. Partisipatif, ya. Jadi mengapa pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam pengawasan PDPB itu Ibu? Ya. Pengawasan partisipatif ini adalah metode pengawasan di mana Bawaslu ini melibatkan secara aktif ya, secara aktif masyarakat yang bertujuan umumnya dalam gambaran besarnya itu adalah untuk terlaksananya pemilu maupun pemilihan yang bermartabat demokratis. Nah, kenapa kami melibatkan masyarakat? Karena masyarakat ini adalah pihak yang memang paham betul Apa yang terjadi di lapangan? dengan kondisi real, gitu ya. real di sekitarnya terkait dengan kondisi data pemilihnya, saudaranya misalnya tahu betul mana tetangganya yang meninggal dunia atau keluar pindah gitu. Iya, betul. Jadi mereka ini yang tahu kondisi yang sesungguhnya yang sebenarnya sehingga masyarakat ini justru lebih cepat bisa mengidentifikasi ada perubahan-perubahan data penduduk ya, data pemilih khususnya di lingkungan sekitarnya. Nah, ini kenapa kami melibatkan itu. Kemudian juga masyarakat ini justru sangat membantu kalau bagi Bawaslu ya terkait dengan pengawasan partisipatif
di PDPB ya, karena informasi maupun aduan masyarakat terkait ini terkait data pemilih ya, kalau data kependudukan rasanya kesannya kedukcapil Iya, ya, betul. data pemilih, Data pemilih. untuk menginformasikan perubahan apapun, misalnya meninggal dunia, perubahan elemen data atau ada pemilih baru, itu segera diinformasikan kepada Bawaslu. Supaya apa? Supaya Bawaslu juga dengan cepat untuk memverifikasi ya, cepat juga dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang ada relate dengan kebutuhan mereka itu, sehingga kami juga bisa dengan cepat memberikan respon untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU. Iya, berarti semakin tinggi partisipasi Iya, masyarakat, semakin tinggi pula kualitas data iya, pemilih ya iya, Ibu ya. iya betul. Iya kan, karena data itu sangat cepat sekali berubah ya Ibu. Iya, Jadi iya. dibutuhkan sekali Iya, partisipasi iya dari betul. masyarakat. Hanya saja memang untuk saat ini PDPB ini kan nggak begitu familiar ya. Mm-mm. Di masyarakat Kurang ya, itu Bu, ya? kurang, iya kurang. Jadi memang kami juga mengharap selain kami juga melakukan sosialisasi, dari KPU juga melakukan sosialisasi, tapi karena ini memang istilah yang tidak populer. Betul. Ya, tidak populer. Iya. Dia populernya nanti ketika sudah menjelang tahapan. Pemilu. Nah, dan Iya. itu pun yang aktif justru biasanya usernya partai Iya, politik. iya, Karena betul. itu kan konstituen ya, Iya. bakal calon konstituen Iya, mereka. membutuhkan juga itu. Nah, ya. itu kan berarti kita sebagai penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu memang harus punya effort ya, punya effort lebih untuk bagaimana caranya supaya masyarakat ini aware lah ya tentang PDPB, karena ini hak-hak politik mereka sendiri sebetulnya untuk bisa menggunakan suaranya di hari H lah, istilahnya seperti itu. Jadi gimana kita caranya menggairahkan masyarakat Nah, ya, Bu, ya? itu kan memang PR ya. Iya, Itu betul. PR ya. Tidak mudah. Iya, Tapi tetap berjalan. Iya, apalagi di non tahapan. Iya, betul, betul. Kayaknya ini ngapain sih di data-data, kan biasanya seperti Iya, itu. iya, iya. Ya kan? Tiba-tiba datang ke rumah, Tiba-tiba datang ke tanya rumah, gitu ya, Bu. iya datang ke rumah, Minta tanya-tanya. KTP-nya lihat Ya, gitu, oke. ya, itu dia. Makanya kita harus punya strategi sebetulnya. Iya, strategi. Betul sekali. Baik Ibu, tadi selain melibatkan masyarakat, Bawaslu juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, bagaimana bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap proses pemutahiran data pemilih Ya, berkelanjutan? pengawasan langsung itu berarti selain tadi ya kita uji petik tadi sudah ya. Selain itu juga kami melakukan pengawasan langsung terhadap proses PDPB sendiri yang dilakukan oleh KPU. Iya. Ya, tentu saja. Jadi pengawasan langsung ini misalnya ketika KPU melakukan koordinasi baik dengan instansi terkait, kami senantiasa akan selalu menghadiri ya, menghadiri. Karena kami memastikan betul tidak yang disampaikan KPU kepada stakeholder. Nah, kemudian juga kami melakukan pengawasan langsung ketika kami menyampaikan sarper. Sarper ini kan berupa data ya Mbak Tika ya, data misalnya dari Bawaslu, nama ini, nik sekian, ini sudah meninggal dunia. Nah, ketika kita cek di DPT online memang masih ada yang bersangkutan namanya itu. Kemudian ada dokumen akta kematiannya, nah kami sampaikan kepada KPU. Nah, di dalam menindaklanjuti ini KPU kan mengeksekusinya lewat sidalih. Betul. Nah, kami juga memastikan, kami melihat betul bagaimana proses eksekusi di sidalih itu dilakukan oleh KPU. Berarti kami, oh iya betul, ini sudah dieksekusi meskipun ya ketika sudah dieksekusi sidalih, cek DPT online-nya belum segera berubah. Iya. Jadi mengalami delay, ya mengalami delay. Karena memang ada yang menanyakan yang seperti itu ketika bertanya sudah memberikan informasi kepada Bawaslu, Bawaslu sudah menyampaikan saran perbaikan ke KPU, KPU juga sudah menindaklanjuti, sudah dieksekusi, tapi ternyata ketika dicek lagi, dicek DPT online itu belum berubah. Belum terintegrasi Belum secara iya masih up to delay date karena atau memang butuh real time waktu ya. Tidak real time gitu. Enggak real time Iya, gitu. Dan kami sampaikan kemarin juga beberapa kali kami tanyakan kepada KPU, memang ini mengalami delay yang cukup cukup hari lah hitungannya, tapi kami juga menyampaikan kepada warga jangan khawatir, nanti terus dipantau saja lewat cek DPT online, nanti pasti akan berubah karena kami sudah melihat terkait dengan eksekusinya di Sedale sudah kami lakukan di situ. Itu pengawasan langsungnya seperti itu. Selain itu juga kami melakukan pengawasan terhadap kegiatan rekapitulasi ya pleno yang dilakukan KPU.
Mengapa harus kita awasi? Karena kan prosedur pleno itu kan ada ya, Ya. terkait dengan mengundangnya siapa Siapa saja, aja. kemudian angka-angka perhitungannya itu sesuai atau enggak, ketika dijumlahkan sudah betul atau tidak. Kemudian juga kita mengawasi ada enggak berita acaranya. Kemudian berita acara ini disampaikan kepada yang peruntukannya atau enggak. Begitu. Nah itu tetap kita awasi sampai sejauh itu. Betul, Itu secara langsung seperti itu kira-kira. Ya, berarti dengan demikian pengawasan bukan hanya melihat hasil akhirnya saja, Iya. tapi prosesnya ya. Prosesnya, justru proses itu yang ya, kami dari awal awasi, sampai iya. pada akhirnya di rapat pleno ya. Iya. Rapat pleno penetapan rekapitulasi ya. Rekapitulasi, Pemutahiran iya. data pemilih berkelanjutan, apakah proses itu sesuai ketentuan atau tidak Iya, gitu ya, Bu. Oke, iya. baik. Nah, Bu, satu lagi Bu, yang melibatkan masyarakat ini adalah posko aduan gitu nggih. Nah, posko aduan itu jika masyarakat menemukan data yang tidak sesuai, maka masyarakat dapat datang langsung atau mungkin ada online juga, posko aduan online yang diberikan oleh Bawaslu. Nah, bagaimana masyarakat dapat berperan dalam posko aduan tersebut dan kondisi apa saja sih Bu yang dapat dilaporkan di posko aduan tersebut? Iya, memang dari Bawaslu kami membuka posko aduan. Jadi posko aduan itu bisa tidak hanya PDPP saja. Ya, posko aduan itu apapun bisa dilaporkan ke Bawaslu. Terutama kalau tahapan di non tahapan ya, kalau bisa dibilang ini terutama di PDPP berarti kami melayani aduan terkait PDPP. Iya. Bisa juga kami melayani aduan terkait karena kita selain PDPP juga ada pemutahiran data partai politik berkelanjutan Oh, ya. betul. Kami juga menerima aduan itu. Nah, terkait aduan mengenai PDPP memang ini merupakan sarana yang kami sajikan kepada publik supaya bisa melaporkan terutama terkait dengan data pemilih. Data pemilih itu apa saja? Tadi yang seperti sudah saya sampaikan di depan, misalnya tentang TMS karena meninggal dunia, ya, baik meninggal dunia maupun pindah keluar ya, pindah keluar atau perubahan status dari TNI Polri menjadi pensiun misalnya, atau sebaliknya dari masyarakat sipil yang mempunyai hak milih kemudian karena menjadi anggota TNI Polri maka dia menjadi TMS. Iya, betul. Nah, data seperti itu kira-kira yang bisa disampaikan, atau ada kondisi misalnya data penduduk itu misalnya ada perubahan status, perubahan pekerjaan misalnya, atau perubahan alamat atau perubahan nama dan sebagainya, itu bisa disampaikan kepada Bawaslu. Nah, itu posko aduan itu fungsinya seperti itu. Tapi bahkan tidak hanya itu ya, kadang-kadang aduannya tidak tentang Itu saja itu ya. saja, jadi bisa kemana-mana gitu loh. Itu Baik, sih, baik. iya. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu Iya, tidak perlu tahapan takut, ya. enggak usah. Tidak perlu Iya. menunggu tahapan dulu baru melakukan aduan di posko aduan, Iya. tapi dari sekarang Sudah bisa ketika melakukan menemukan aduan. ketidaksesuaian, Betul. pokoknya jangan ragu untuk datang ke Bawaslu, dan saya kira juga di KPU juga membuka helpdesk kan ya. Betul, helpdesk Iya, lapor helpdesk. pemilih. Iya. Sebetulnya usaha kita juga sudah tidak sederhana, Kurang-kurang sebenarnya lagi nggak gitu kurang-kurang ya, ya. udah Tapi cuma segalanya memang dilakukan gitu. belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Betul. masyarakat karena ya memang tidak populer itu tadi. PR kita ini Bu. Iya, untuk PR bersama ini. mensosialisasikan. Iya, betul. Baik Bu, sebagai penutup tentu kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo bahwa menjaga kualitas data pemilih merupakan tanggung jawab bersama. Apa pesan Ibu kepada masyarakat Kabupaten Purworejo terkait Iya. pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Nah, kalau pesan dari Bawaslu tentu saja ada kaitannya dengan pengawasan partisipatif ya, karena ini pelibatan masyarakat. Kalau pesan dari Bawaslu kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Purworejo, mari kita bersama-sama mengawal data pemilih secara berkelanjutan ini supaya nanti di pemilu maupun pemilihan berikutnya ini data kita sudah bersih. Paling tidak bersih sekali sih enggak, karena kan bergerak terus ya. Paling tidak data ini ketika ada perubahan menjelang tahapan atau menjelang pemungutan suara, kita ini sebagai penyelenggara tidak ribet-ribet amat ketika Betul. memperbarui gitu. Iya. Karena memang dari KPU mungkin ada coklit ya, tapi coklit ini kan waktunya tidak panjang, pendek, hanya sebulan. Makanya kenapa pemutahiran data pilih ini selalu dilakukan berkala, tiap bulan diplenokan, paling tidak nanti di ujungnya nanti data pemilih ini tidak terlalu banyak yang salah. Betul.
tidak terlalu banyak yang salah. Makanya kami sangat menghimbau kepada masyarakat untuk mari kita terlibat ya, karena pengawasan PDPB ini tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tapi ini adalah pengawasan bersama. Ini menjadi tugas bersama. Supaya nanti pemilu maupun pemilihan berikutnya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses lah ya, Iya. bermartabat dan berintegritas Iya, gitu. betul. Satu Mbak, ada apa namanya ungkapan kalau tidak salah dari Benjamin Franklin. Wow. Ya, ini ada ungkapan ini relate dengan partisipatif ya, pengawasan partisipatif. Beritahu saya, Beritahu saya. maka saya akan lupa. Ah, Ajari saya, maka saya akan ingat. Tetapi libatkan saya, maka saya akan mengerti, saya akan belajar, dan saya akan memahami. luar biasa ini. Itu kira-kira Mbak Tika? Wah, menarik sekali nih Iya. barusan terakhir kata-kata terakhir Iya. itu ya Ibu ya. Semoga masyarakat nanti setelah melihat podcast senior Iya. kita pada episode kali ini dapat menambah wawasan ya Ibu ya, mengapa pentingnya menjaga akurasi data pemilih sebagai fondasi demokrasi yang berkualitas. Iya. Maka dari itu kita bersama-sama untuk berpartisipasi aktif nggih. Iya. Ibu nggih. Ya, baik Ibu. Ibu terima kasih sekali Terima kasih sudah kembali, hadir Mbak di Tika. studio kami. Semoga dengan hadirnya Ibu menambah wawasan baru bagi kita semua. Ya, demikian teman pemilih perbincangan kita pada episode kali ini di Siniar KPU Purworejo, KPU Bicara. Bagi teman pemilih yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, jangan lupa untuk cek daftar pemilih di laman cekdptonline.kpu.go.id atau bisa klik tautan berikut ini atau juga bisa datang langsung di kantor KPU Kabupaten Purworejo atau bisa juga datang ke posko aduan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Ikuti terus informasi terkini terkait kelembagaan dan kepemiluan di media sosial KPU Kabupaten Purworejo dan jangan lupa untuk selalu follow, like, komen dan share media sosial KPU Kabupaten Purworejo. Saya Tika dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Siniar KPU Purworejo, KPU Bicara, sarana informasi membangun demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.